Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Blitar dan juga asal-usul kenapa dinamakan Blitar. Bagaimana kisah atau sejarahnya, silakan disimak berikut ini. Menurut sejarahnya, kota Blitar erat kaitannya dengan nama Aryo Blitar. Menurut catatan yang ada, Blitar didirikan pada sekitar abad ke-15. Nila Suwarna atau Gusti Sudomo, anak dari Adipati Wilatika Tuban, adalah orang kepercayaan Kerajaan Majapahit yang diyakini sebagai tokoh yang membabat alas di sekitar Blitar. Sesuai dengan sejarahnya, Blitar dahulu adalah hamparan hutan yang masih belum terjamah manusia. Nila Suwarna ketika itu mengemban tugas dari Majapahit untuk menumpas pasukan Tartar dari Mongolia yang bersembunyi di dalam hutan selatan, wilayah Blitar dan sekitarnya. Sebab bala tentara Tartar itu telah melakukan sejumlah pemberontakan yang dapat mengancam eksistensi kerajaan Majapahit. Singkat cerita, Nila Suwarna pun telah berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Bala pasukan Tartar yang bersembunyi di hutan selatan dapat dikalahkan. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, Nila Suwarna kemudian diberikan hadiah oleh Kerajaan Majapahit untuk mengelola hutan selatan, yakni hutan tempat medan perang yang dipergunakannya melawan bala tentara Tartar yang telah berhasil dia taklukkan. Lebih dari itu, Nila Suwarna kemudian juga dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar I dengan daerah kekuasaannya di hutan selatan. Kawasan hutan selatan inilah yang dalam perjalanannya kemudian dinamakan oleh Adipati Aryo Blitar I sebagai Balitar, yang terdiri dari kata Bali dan Tartar. Nama tersebut adalah sebagai tanda atau pengingat untuk mengenang keberhasilannya menaklukkan hutan tersebut dan mengusir bangsa Tartar dari hutan tersebut. Sejak itu, Adipati Aryo Blitar I mulai menjalankan kepemimpinan di bawah kerajaan Majapahit dengan sangat baik. Dia kemudian menikah dengan Gutri atau Dewi Rayunggulan dan dianugerahi anak bernama Joko Kandung. Namun, di tengah perjalanan kepemimpinan Aryo Blitar I, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Ki Sengguruh Kinareja yang tidak lain adalah Patih Kadipaten Blitar itu sendiri. Ki Sengguruh pun berhasil merebut kekuasaan dari tangan Adipati Aryo Blitar I yang dalam pertempuran dengan Sengguruh dikabarkan tewas. Selanjutnya, Sengguruh memimpin Kadipaten Blitar dengan gelar Adipati Aryo Blitar II. Selain itu, dia juga bermaksud menikahi Dewi Rayunggulan. Mengetahui bahwa ayah kandungnya, yakni Adipati Aryo Blitar I, dibunuh oleh Sengguruh atau Adipati Aryo Blitar II, maka sang anak yakni Joko Kandung pun membuat perhitungan. Dia kemudian melaksanakan pemberontakan atas Aryo Blitar II dan kemudian berhasil. Joko Kandung kemudian dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar III. Namun sayangnya, dalam sejarah tercatat bahwa Joko Kandung tidak pernah mau menerima tahta tersebut. Kendati secara de facto dia tetap memimpin warga Kadipaten Blitar. Kemudian sekitar tahun 1723 dan di bawah kerajaan Kartasura Hadiningrat, pimpinan Raja Amangkurat, Blitar kemudian jatuh ke tangan penjajah Belanda. Karena Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada Belanda yang dianggap telah berjasa membantu Amangkurat dalam perang saudara, termasuk perang dengan Aryo Blitar III yang berupaya merebut kekuasaannya. Kemudian Blitar beralih ke dalam genggaman kekuasaan Belanda yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah perdikan.
Penjajahan di Blitar kemudian berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena memakan banyak korban, baik nyawa maupun harta, dan akhirnya rakyat Blitar pun kemudian bersatu padu dan bahu-membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda. Dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, pada tahun 1906 Masehi, pemerintah kolonial Belanda menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia, antara lain kota Batavia, Butenrog, Bandung, Cirebon, Magelang, Semarang, Madiun, Blitar, Malang, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1928, kota Blitar pernah menjadi kota karesidenan dengan nama Residen Blitar, dan berdasarkan Satbad tahun 1928 nomor 497, Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930, kota Praja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan candi Panataran. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan candi Penataran dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar gunung yang diyakini menggambarkan Gunung Kelud, dan berwarna biru di belakang gambar candi Penataran. Alasan yang melandasinya adalah Blitar selama ini identik dengan candi Penataran dan Gunung Kelud. Sehingga tanpa melihat kondisi geografis, lambang kota Praja Blitar pun mengikuti identitas tersebut. Lalu pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki kota Blitar dan istilah Gemeente Blitar berubah menjadi Blitarsi, yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Serai. Di masa tersebut, penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat adalah pemberontakan Peta Blitar yang dipimpin Sudarso Supriyadi. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 itu merupakan perlawanan yang paling dahsyat atas pendudukan Jepang di Indonesia yang dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara Peta atas siksaan baik lahir maupun batin yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang. Konon kabarnya pada tanggal 14 Februari 1945, Supriyadi dan kawan-kawan sebelum melakukan pemberontakan sempat berdiskusi tentang rencana pemberontakan ini dengan Insinyur Soekarno yang ketika itu tengah berkunjung ke dalam Gebang. Namun Soekarno ketika itu tidak memberikan dukungan secara nyata karena Soekarno beranggapan lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan Peta sebagai salah satu komponen penting perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk kali pertamanya di bumi pertiwi ini, sang saka merah putih berkibar. Adalah Parto Harjono, salah seorang anggota pasukan Supriyadi yang mengibarkan sang merah putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama Peta. Kini tiang bendera itu berada di dalam komplek TMP Raden Wijaya, yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot. Pemberontakan Peta ini, walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif, karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan Peta yang memberontak, kecuali Supriyadi. Namun dari sisi dampak yang ditimbulkan, peristiwa ini telah mampu membuka mata dunia dan menggoreskan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan Jepang. Beberapa saat setelah pemberontakan Peta di Blitar, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat kota Blitar pun menyambutnya dengan gembira, sebab hal inilah yang ditunggu-tunggu dan justru itulah yang sebetulnya menjadi cita-cita perjuangan warga kota Blitar selama itu.
Karena itu, rakyat Kota Blitar segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama Blitarsi menjadi Kota Blitar. Nah, seperti itu kisah terbentuknya Kabupaten dan juga Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur, dan juga asal-usul penyebutan atau asal-usul nama Blitar itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.